Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin mau cerita tentang film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang bernama Lee. Lee adalah orang yang memiliki IQ rendah sehingga mengalami keterbelakangan mental. Kesehariannya Lee adalah seorang tukang parkir. Ia hidup bersama putri kecilnya yang bernama Yesung yang masih berusia 6 tahun. Walaupun masih kecil, Yesung ini merupakan anak yang sangat pintar dan sangat disayangi oleh Lee. Kehidupan Lee dan Yesung cukup bahagia walaupun hanya hidup berdua dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Konflik puncak dalam film ini ialah ketika Yesung ingin membeli tas berwarna kuning yang bergambar Sailor Moon yang dipajang di sebuah toko. Namun, karena Lee ayahnya itu belum menerima gaji, mereka hanya bisa melihat tas tersebut dari balik etalase yang ada di dalam toko. Tak berapa lama kemudian, tas Sailor Moon tersebut dibeli oleh seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Hal ini membuat Lee sedih karena mengetahui putrinya sangat menginginkan tas tersebut. Akhirnya, dengan segenap keberanian, ia nekat menerobos ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak dibeli. Namun sayang, ayah anak perempuan yang ingin membeli tas tersebut merupakan seorang komisaris polisi yang terkenal sombong. Sehingga tanpa banyak kata, dia memukul Lee karena dianggap mengganggu putrinya. Meskipun tidak mendapatkan tas Sailor Moon tersebut, Lee tetap berjanji kepada Yesung untuk tetap membelikannya ketika Lee sudah menerima gaji nanti. Ketika melihat kesedihan Lee dan Yesung membuat Ji-young, anak komisaris yang berhasil membeli tas Sailor Moon pada saat itu, merasa iba. Sehingga suatu ketika Ji-young bertemu dengan Lee dan memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon. Disinilah awal petaka bagi Lee dimulai. Pada saat berjalan menuju toko tas, tidak sengaja Ji-young terpeleset dan tertimpa batu bata di kepala yang membuatnya terjatuh dan pingsan seketika. Kejadian tersebut membuat Lee panik dan akhirnya dia mencoba menolong Ji-young dengan cara membuka celananya agar pernapasannya menjadi lebih longgar. Dan Lee memberi napas buatan sesuai dengan cara penyelamatan yang diajarkan sebagai tukang parkir. Namun sayang, nyawa Ji-young tidak tertolong dan kebetulan di situ ada seorang ibu-ibu yang melihat Lee sedang memberikan napas buatan. Jadi, Lee ini dikira sedang melakukan hal yang tidak-tidak dan Lee pun dituduh telah melenyapkan dan memperkaos anak tersebut. Akibat keterbelakangan mental yang diderita oleh Lee, dia tidak bisa memberikan pernyataan yang bisa membuktikan bahwa Lee tidak bersalah. Parahnya lagi, ayahnya Ji-young ini adalah komisaris polisi yang memukuli Lee di toko tas kemarin. Sehingga komisaris tersebut menyangka kejadian yang menimpa putrinya itu merupakan aksi balas dendam karena telah memukuli Lee. Lalu Lee pun dibawa ke penjara. Lee pun mendapatkan sambutan berupa pukulan dari rekan-rekannya karena dianggap sebagai narapidana paling terhina. Pada saat di penjara, Lee melihat narapidana yang mau melukai rekannya. Lee pun berlari dan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, rekan-rekannya mau membalas budi atas perbuatan Lee. Lee pun meminta agar bisa bertemu dengan putrinya Yesung. Singkat cerita, mereka membawa Yesung ke dalam sel dengan cara memasukkannya ke dalam kardus yang didapat saat hari keagamaan bagi umat Kristen. Dan Yesung menjadi salah satu paduan suara di dalamnya. Lalu, Lee pun senang bisa bertemu putrinya. Ia bermain bersamanya dan bercanda ria dengan teman-teman satu selnya Lee. Pada suatu ketika, polisi mendengar ada suara anak kecil di dalam sel. Polisi pun curiga dan menghampiri sel tersebut. Sayangnya, Lee ketahuan dan Lee dibawa ke salah satu ruangan kosong dan dia diikat dengan tali. Pada saat itu, terjadilah kebakaran yang dilakukan oleh narapidana lainnya. Lee berusaha keluar dari ruangan itu. Pada saat berjalan keluar, ia melihat kepala sipir terjebak di kobaran api. Lee pun menyelamatkan kepala sipir tersebut. Singkat cerita, kepala sipir yang selamat sebagai balas budinya, kepala sipir membawa putrinya Lee ke dalam sel lalu Lee pun senang karena putrinya bisa bersamanya. Seiring berjalannya waktu, rekan-rekannya membantu Lee untuk persidangan bahwa ia tidak bersalah. Ia berlatih bersama rekan-rekannya dan singkat cerita, sampailah saatnya Lee dibawa ke persidangan.
Pada saat persidangan, Lee tidak melakukan apa yang ia latih selama ini. Lee mengaku telah melenyapkan anak tersebut. Hal ini ia lakukan karena ia mendapatkan ancaman bahwa putrinya akan dilenyapkan jika dirinya berkata jujur. Akhirnya, putusan pengadilan membuatnya mendapatkan vonis hukuman mati. Adegan pun berpindah ke sel di mana Lee ditahan. Pada saat itu, rekan-rekannya membuat rencana, yaitu membuat balon udara untuk Lee dan putrinya keluar dari penjara. Rekan-rekannya pun berhasil membuat balon udara. Namun sayang, pada saat menaikinya, balon udara itu tersangkut dan membuatnya gagal untuk keluar dari penjara itu. Akhirnya, tibalah saatnya Lee untuk dieksekusi mati. Lee pun menghadiahkan tas Sailor Moon kepada putrinya, di mana itu adalah hadiah terakhir dari Lee kepada Yesung. Lalu, Lee pun dibawa untuk dieksekusi mati. Putrinya mengantarkan Lee sampai gerbang. Putrinya tetap tersenyum walaupun ayahnya akan dieksekusi mati karena ia tidak tahu. Akhirnya, terjadilah pertemuan terakhir yang mengharukan antara Lee dan Yesung. Setelah itu, vonis eksekusi mati pun dijalankan dan Lee pun sudah tiada. Karena ceritanya ini flashback, jadi intinya Lee udah meninggal karena udah dieksekusi. Nah, di sini Yesung bertekad untuk memperbaiki nama baik ayahnya tersebut. Setelah tumbuh menjadi gadis dewasa, dia memilih profesi menjadi pengacara dan mencari beberapa bukti bahwa ayahnya tidak bersalah. Akhirnya, dengan usaha yang tidak mengenal lelah, dia berhasil membersihkan nama baik ayahnya. Dan pengadilan pun memutuskan bahwa ayahnya Yesung, yaitu Lee, tidak bersalah. Walaupun ayahnya sudah meninggal, Yesung tetap bahagia karena bisa membuktikan kepada semua orang bahwa walaupun ayahnya mengalami kelainan, tetapi ia bukanlah seorang penjahat. Cerita pun akhirnya selesai. Film ini penuh dengan pesan yang sangat bagus, yaitu tentang pengorbanan seorang ayah, kasih sayang seorang anak dan ayah, keadilan, dan juga rasa empati yang tinggi. Film ini cocok banget ditonton buat kita sekeluarga. Mimin rekomendasiin buat kalian untuk nonton full filmnya ya. Oke, jadi segitu aja alur cerita kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau ada video selanjutnya. Oke, Mimin pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.